Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada sebuah rumus S ditambah R sama dengan H. Yuk bersama saya ucapkan S ditambah R sama dengan H. 2, 3. S ditambah R sama dengan H. Situasi ditambah respon sama dengan hasil, ya. Situasinya apapun juga, yang penting respon daripada kita. Karena respon itu akan menentukan hasil. Tahun 2023 menurut IMF dan juga PBB bahwa tahun 2023 adalah tahun yang tidak diprediksi. Tahun kegelapan, ya. Nah, sekarang kalau udah prediksi daripada ahli seperti itu, maka dibutuhkan respon daripada setiap kita. Apa kata para ahli itu? Kumbang menurut para ahli karena badannya besar dan sayapnya kecil dan tipis, maka kumbang itu seharusnya tidak bisa terbang. Pada kenyataannya kumbang yang badannya besar, sayapnya kecil dan tipis bisa terbang. Mengapa? Karena kumbang tidak pernah mau mendengarkan kata para ahli, ya kan? Dia bilang begini, aku dikasih sayap, ya udah terbang aja. Tadi sudah disampaikan bahwa dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37, nasib kita bersama dengan Yesus Tuhan, yaitu akan melakukan perkara-perkara yang besar sehingga kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini salah satu penggemar makanan chicken wing Korea. Ya, dari tempat saya kalau mau pergi beli chicken wing ini dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Sehingga kalau pulang pergi itu kan 90 menit. Jadi sebelum berangkat saya telepon dulu, order chicken wingnya, dan kemudian saya sampai, saya pick up dan pulang ke rumah. Nah, di tengah-tengah pandemi, sementara lockdown di mana-mana, yang luar biasa, chicken wing ini kemudian buka di dekat rumah saya. Ya kan? Dan kemudian ternyata dia juga buka di cabang, di tempat-tempat yang lain, di tengah-tengah situasi lockdown. Saya berpikir begini, ya kan? Wah, yang punya chicken wing ini persis sama kumbang, ya kan? Dia nggak mau dengarkan para ahli, dia nggak mau lihat situasi. Yang penting aku harus melebarkan sayap. Sebelum pandemi, ketika para ahli bilang begini, bahwa nanti ke depan akan ada krisis ekonomi yang luar biasa, yang hebat, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada perusahaan-perusahaan yang sebelum pandemi, ketika dia mendengarkan ramalan dari para ahli setelah dia hitung-hitung, maka kemudian perusahaannya tutup sebelum COVID-19 terjadi. Ini bicara apa? Bicara tentang respon. Situasi. Ya, situasi ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau respon kita benar, maka hasilnya akan ciamik, akan jempol dua, Bapak Ibu sekalian. Situasinya apapun, kalau responnya alkitabiah, maka hasilnya pasti akan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di bulan Januari 2023 ini gembala senior kita memberikan tema sepanjang bulan ini, subtema daripada the year of revival adalah fresh start, ya. Permulaan yang baru, permulaan yang benar, permulaan yang baik itu akan sangat menentukan langkah-langkah ke depan. Di sini saya pakai jas yang ada kancingnya. Ini kalau kancingnya saya salah memasukkannya, tetap jas ini bisa terkunci, ya kan?
Tapi hasilnya apa? Hasilnya miring dan jelek, ya. Maka itu penting sekali apa yang harus kita kerjakan di awal tahun 2023 sehingga sepanjang tahun 2023 seperti yang Tuhan taruh kepada gembala senior kita bahwa tahun ini adalah the year of revival, tahun kebangkitan. Kita bisa mengalami semuanya. Yang setuju katakan? Seperti worship leader tadi berkata bahwa anak cucunya tidak akan minta roti sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu sekalian mempercayai dan mengimani tahun ini adalah tahun kebangkitan, maka saya berharap Bapak Ibu yang pertama-tama mengalami 5 hal di dalam kebangkitan itu. Yang pertama, kita harus mengalami kebangkitan secara manusia rohani. Kita yang sudah rajin untuk ikut ibadah, tetapi belum ikut BFA, belum ikut Komsel. Biar tahun 2023 ini kita bangkit. Tuhan, aku bukan hanya sekedar mau ibadah, tapi aku mau terlibat di dalam Komsel. Kalau Bapak Ibu sudah ikut ibadah, ikut Komsel, tapi belum melayani, tahun ini Tuhan, tahun 2023, aku mengalami kebangkitan di dalam kerohanian, yaitu dengan mulai terlibat di dalam pelayanan. Bukankah gereja BMC Philadelphia adalah gereja Indonesia terbesar di luar negeri? Amin. Dan banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, biarlah tahun 2023 kita mengalami kebangkitan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita kurang harmonis, atau mungkin di tahun-tahun yang lalu kita sudah harmonis, tapi tahun 2023 ini keluarga kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan kita akan naik dan naik. Amin. Baik, lebih baik dan menjadi amat sangat baik. Ketika hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua kurang harmonis, biarlah tahun 2023 ini menjadi tahun kebangkitan. Sebab Alkitab berkata, di mana ada kerukunan, kesitulah berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan untuk dicurahkan. Dan yang ketiga, biarlah tahun 2023 kita mengalami kebangkitan di dalam keuangan, dalam ekonomi kita. Bukankah rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Kamu tidak punya utang, kamu tidak punya pinjaman, tapi kamu memberikan utang, memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Amin. Meskipun mungkin tahun 2023 kita tidak punya dasar untuk berharap, kita tidak bisa melihat akan adanya mujizat, percayalah bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Israel pernah kekeringan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan turun, tetapi dengan mata iman Elia bisa melihat awan setapak tangan. Amin. Biarlah tahun 2023 ini dengan mata iman kita melihat awan setapak tangan. Sehingga apa? Awan itu akan jadi besar dan tahun ini kita semua diberkati secara keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi kita. Amin. Dan biarlah Mazmur 91 itu kita alami. Di sebelah kiri kita mungkin 1.000 orang mengalami krisis. Di sebelah kanan kita ada 10.000 orang terjadi krisis. Tetapi kita dibedakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tempatkan kita di Goshennya Allah. Sehingga kita bilang begini, ada krisis tapi aku kok gak kerasa ya. Mengapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Karena tahun ini Tuhan membuat kita mengalami kebangkitan secara keuangan dan ekonomi. Amin. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi Tuhan memberkati kita. Sehingga dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita,
kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga seperti kata Alkitab berkata, ada 10 orang memegang puncak jubah kita dan berkata, aku mau ikut engkau. Kemana engkau pergi aku mau ikut. Ke BMC aku mau ikut. Mengapa? Sebab aku telah melihat Tuhan menyertai kamu. Amen. Dan yang keempat, biarlah tahun ini kita juga mengalami kebangkitan di dalam karakter kita. Kalau karakter kita begitu duniawi di tahun-tahun yang lampau, biarlah tahun ini karakter Kristus bisa muncul dari kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang melihat kita, mereka boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Yang dulunya gak sabaran, tahun ini kita lebih sabar daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Yang tahun-tahun yang lalu kita gampang marah, gampang tersinggung. Biarlah tahun ini karakter Kristus muncul. Kita mudah untuk memberikan pengampunan. Kita mudah untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan orang. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika ada orang membuat hati kita luka, merendahkan kita, meremehkan kita, biarlah karakter Kristus yang muncul. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dan yang kelima, yang 1, 2, 3, dan 4 kita alami. Tapi yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita mengalami kebangkitan di dalam kesehatan kita. Amin. Kalau mungkin tahun-tahun yang lampau kita kurang sehat, biarlah tahun ini tubuh kita menjadi sehat. Organ-organ tubuh kita diberkati oleh Tuhan. Panca indera kita diberkati oleh Tuhan. Hormon-hormon kita diberkati oleh Tuhan. Tulang-tulang kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan, aku percaya tubuhku adalah rumah Allah. Tubuhku bukan rumah sakit penyakit. Tubuhku adalah tempat kemuliaan Tuhan. Paling sedikit, biarlah 5 hal ini menjadi target setiap kita di tahun 2023. Sehingga Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ayat emas yang diberikan oleh gembala senior kita buat tahun 2023 di awal bulan ini, yaitu diambil dari kitab Ratapan pasal yang kelima ayat 21. Demikian bunyinya dari The Message Bible. Bring us back to you. God, we are ready to come back. Give us a fresh start. Bapak Ibu sekalian, ini ayat timbul karena Tuhan cinta kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel mencintai Tuhan. Orang-orang Israel menghormati Tuhan. Tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kemudian Tuhan memperingatkan kepada orang-orang Israel itu. Untuk dia mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan. Kata orang Surabaya, gak oleh saenak udelmu. Ya kan? Kamu harus pakai cara-cara Tuhan. Kamu harus menyenangkan Tuhan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan memperingatkan orang Israel berkali-kali, tetapi orang Israel tegar tengkuk, keras kepala, maka Tuhan mendisiplin orang Israel itu persis sama seperti orang tua ketika mengajar anaknya, mendidik anaknya, mengingatkan anaknya. Ketika anak-anaknya nggak mau nurut, ketika anak-anaknya tidak taat, maka orang tua, seperti kata pepatah Jawa, rela tegolorone ora tegopatine, ya. Tegolorone ora tegopatine, ya kan? Orang tua menegakan anaknya untuk disakiti. Tapi bukan untuk membinasakan, untuk menghancurkan mereka. Ini namanya disiplin.
Maka kemudian Tuhan mendisiplin orang-orang Israel ini. Dikirimlah Nebukadnezar, raja yang jahat, raja yang kejam, raja yang tidak percaya akan Tuhan dengan kerajaannya yang bernama Babel. Datang ke Yehuda, datang ke Yerusalem, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian mendisiplin orang-orang Israel, dibawalah mereka ke Babel untuk menjadi tawanan di sana. Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau ada orang-orang jahat, orang-orang tidak bertuhan dikirimkan ke dalam hidup kita. Jangan-jangan ini alat daripada Tuhan. Amen. Untuk apa? Untuk mendisiplin kita. Roma 8 ayat 28 tidak boleh dibaca berhenti di situ. Tapi harus dibaca sampai ayat yang ke-29. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ayat 29-nya berkata, agar supaya apa? Agar supaya karakter kita muncul seperti Kristus Yesus Tuhan. Amin. Maka itu jangan marah, jangan mengumpat. Kalau ada orang-orang jahat atau bahkan ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Kemudian datang untuk menggosok dan menggesek kita. Tuhan sayang kepada kita. Amin. Justru orang-orang itu Bapak Ibu sekalian yang tidak melakukan firman Tuhan. Tapi mereka dalam ketaatan yang tidak disadarinya dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadinya Allah. Fresh start. Kembali kepada kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-21 dari The Message Bible dikatakan begini. God, we are ready to come back. Tanyakan kepada kiri kananmu, are you ready to come back? Yeah. God, we are ready to come back. Fresh start di tahun kebangkitan ini harus dimulai dengan pertobatan. Bersama saya ucapkan dimulai dengan pertobatan. 2, 3. Dimulai dengan pertobatan. God, we are ready to come back. Setelah 70 tahun digesek, digosok, didisiplin di Babel, saudara. Akhirnya orang-orang Israel itu sadar. Dan dia bilang begini, Tuhan, aku siap untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang sempurna di atas muka bumi ini. Semua orang sedang menuju kepada kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Tetapi biarlah hal ini tidak menjadi pembenaran buat kita untuk hidup di dalam dosa. Kita harus dari hari ke hari hidup di dalam satu pertobatan kepada pertobatan yang lain. Kita harus mau dirubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Mazmur 26 ayat yang kedua, ini ayat yang sangat terkenal. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ada beberapa jemaat ya yang saya jumpai, dia nggak mau loh nyanyi lagu ini, ya kan? Saya tanya, bro, sis, aku perhatikan kamu, kalau pas lagu ini kok kamu diem aja? Iya pak, takut aku nyanyi lagu ini.
Loh takutnya kenapa? Nanti takut dicobai oleh Tuhan. Oh salah, ya kan? Ayat ini mau bicara kepada kita begini. Daud itu bilang sama Tuhan, Tuhan periksa hatiku. Koreksi Tuhan, kritikan Tuhan. Ya kalau ada yang gak benar, beritahu aku. Kalau ada yang gak lurus, beritahu aku. Kita tahu Daud yang menulis Mazmur ini. Dia jatuh gak di dalam dosa? Oh dia jatuh di dalam dosa. Dosa yang sangat mengerikan. Dia berzina dan dia membunuh pasangan daripada wanita di mana dia berzina. Kemarin saya buka-bukaan sama saudara Erwin. Saya bilang begini, kamu tahu nggak, Om ini hari-hari ini kalau ingat masa-masa ketika Om jatuh di dalam dosa perzinahan, di dalam perbuatan-perbuatan dosa, itu malunya luar biasa loh. Sampai hari ini kalau saya ingat masa-masa seperti itu, kok bisa ya saya melakukan hal itu. Tetapi waktu saya hidup di dalam dosa sama sekali nggak ada malunya itu. Ya kan, fine-fine aja. Seperti Salomo bilang, air curian itu manis rasanya, roti yang dimakan sembunyi-sembunyi enak rasanya. Dosa memang enak, nikmat di awalnya. Tetapi itu akan membawa kepada kehancuran. Orang yang hidup di dalam dosa itu pasti turun. Dosa membawa kita melorot. Tetapi kemuliaan Tuhan membawa kita naik. Tuhan mau jalan hidup setiap kita seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Biarlah apa yang menjadi doa daripada Daud ini, kerinduan Daud ini, tahun ini, mulai awal tahun ini menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan, biarlah dia hari ke hari kita bilang, Tuhan periksa hatiku, koreksi. Dan ketika kita mendapati tidak benar, ayo Bapak Ibu sekalian, please segera kita bertobat. Amin. Bertobat artinya berhenti melakukan perbuatan yang tidak berkenan, berhenti melakukan perbuatan yang tidak alkitabiah, dan kemudian melakukan sebaliknya. Kalau hari ini kita dikit-dikit marah, ngumpat kepada istri kita, yang namanya bertobat bukan berhenti tidak ngumpat istri, tetapi melakukan sebaliknya, mulai menyayangi, mengasihi istrinya masing-masing. Amin. Kalau seorang istri kemudian biasa memberontak, biasa tidak menghormati suaminya, merendahkan suaminya, bahkan keluar kata-kata yang tidak pantas, bertobat artinya berhenti melakukan itu, mendukung suaminya sebagai seorang penolong yang setia dan mulai keluarkan kata-kata berkat dari mulut dan lidahnya. Amin. Daud bilang 7 kali orang itu benar boleh jatuh, tapi ia akan bangkit kembali. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Kuncinya mengakui dan meninggalkan. Kalau ada pasanganmu atau orang-orang di sekitarmu, dia berkata, ampuni, aku udah bersalah kepadamu. Please kerjasamanya. Bolak-balik kamu salah. Bolak-balik kamu salah. Kapan lagi kamu mau bertobat? Dasar, ya kan? No. Orang yang mengakui dan meninggalkan kesalahannya, itulah yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus mendukung, amin. Bukankah satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan. Dan kemudian dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, di situ Tuhan dengan jelas berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan
segala kehendakku. Tadi saya udah ceritakan, Daud begitu jahat, dia berdosa. Tetapi Tuhan bilang bahwa Daud ini melakukan segala kehendakku. Di mana melakukan segala kehendakku? Karena Daud mau mengakui dan meninggalkan dosa-dosanya. Amin. Saya percaya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sungguh beruntung hidup di dalam zaman anugerah, di dalam Yesus Tuhan. Kita semua dikenan dan dikasih oleh Tuhan. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yehezkiel pasal 33 ayat 11 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ingat, neraka tidak pernah dibuat untuk setiap kita yang duduk di tempat ini pada hari ini. Sekali lagi, Tuhan tidak ciptakan neraka untuk kita. Neraka diciptakan untuk malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Tuhan menciptakan sorga bagi kita. Maka itu Yesus rela mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu adalah bukti cinta kasih daripada Tuhan. Tuhan ingin semua orang, termasuk tadi dikatakan orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Tuhan mau semua orang bertobat dan masuk sorga. Kasihnya lebih daripada cukup untuk menyelamatkan kita. Alkitab bilang, mari kita berperkara. Apakah dosamu semerah kain kesumba? Darahku lebih daripada cukup untuk menjadikannya seputih bulu domba. Kalau dosamu semerah kain kirmisi, maka darahku lebih daripada cukup untuk menjadikan dosamu, hidupmu seputih salju. Amin. Kasih dan pengorbanannya lebih daripada cukup. Maka itu jangan pernah izinkan hati kita menuduh kita seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yang paling jahat Bapak Ibu sekalian, yaitu satu keadaan di mana hati kita menuduh kita. Nggak pantas kamu. Kamu udah nggak punya masa depan. Kamu udah melakukan perbuatan yang jahat. Bolak-balik dosa. Bolak-balik jatuh dalam dosa. Dosa, ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Udah nggak ada masa depan. Itu tuduhan daripada iblis. Amin. Sekali lagi, itu adalah tuduhan daripada iblis. Jangan izinkan tuduhan itu menuduh hati kita, sehingga kita nggak berani datang kepada Allah. Percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita semua. Yang penting sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kita mau bertobat dengan sukarela, dengan sukacita, atau kita mau seperti orang-orang Israel dibuang ke Babel. Itu pilihan di tangan kita. Kalau kita mau bertobat hari ini, nggak usah lama-lama. Kita segera bertobat. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Jangan tiru anak bungsu yang bodoh, yang goblok itu sampai kandas di kandang babi. Setelah
Semuanya habis, ludes, des. Baru Tuhan ampuni aku. Jangan tiru seperti itu. Amin. Mumpung semuanya belum terlambat. Jangan tiru seperti saya. Setelah keadaan semua memburuk, sakit, hampir stroke, namanya jelek di mana-mana, utangnya banyak di mana-mana. Terus datang Tuhan, ampuni. Hari ini kabar baik buat setiap kita. Tuhan mau kita dipulihkan. Amin. Jangan izinkan hati kita menuduh kita. Fresh start, hidup di dalam pertobatan. Mari kita lihat kembali di dalam Ratapan pasal 5 ayat 21 dalam terjemahan baru. Saya kagum dengan gembala senior saya, Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Bagaimana dia bisa mendapatkan ayat-ayat yang luar biasa ini. Ketika saya minta pewahyuan daripada Tuhan, wah, benar-benar mengagumkan Pak Lukas ini, ya kan? Di ayat ini bilang begini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Jadi yang kedua dari Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21, bahwa fresh start di tahun kebangkitan ini dimulai dengan kehidupan doa. Jadi orang-orang Israel di pembuangan di Babel itu setelah 70 tahun dia kapok. Tuhan kapok. Dan dia mulai datang kepada Tuhan. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Seperti wanita dengan hakim yang jahat itu. Ketika wanita ini datang kepada hakim yang jahat dengan tidak putus asa, berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka wanita ini ditolong oleh hakim yang jahat. Allah kita bukanlah hakim yang jahat. Dia adalah Tuhan Allah yang maha baik, yang penuh dengan cinta dan kasih. Amin. Kalau kita datang kepada Dia, berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti kabulkan doa-doa kita. Dosa membuat orang berhenti untuk berdoa. Doa membuat orang berhenti untuk berbuat dosa. Orang Israel bilang, Tuhan, aku mau balik kepada Engkau, dengerin doaku. Dan pada waktu orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan secara ajaib, Babel, Nebukadnezar yang berdosa, yang jahat itu, yang sombong, yang dia nggak tahu mengapa dia bisa menjajah Israel. Itu karena perintah daripada Tuhan. Karena dia sombong, Tuhan hancurkan Babel, Tuhan hancurkan Nebukadnezar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, buang jauh-jauh roh sombong, roh congkak, roh angkuh, roh tinggi hati. Kayak gak bisa mati itu. Di atas langit ada langit. Kalau engkau merasa hebat, di atasmu ada orang yang lebih hebat. Kalau engkau merasa top, di atasmu masih ada yang lebih top. Perlu rendah hati. Dan kemudian Tuhan kirim Persia dengan rajanya yang bernama Kores untuk menjadi alat Tuhan, mengabulkan, menjawab doa daripada orang-orang Israel itu. Alkitab bilang, hati raja ada di dalam tangan Tuhan seperti batang air. Dialirkan kemana Tuhan mau. Waktu kita berdoa, sesuatu terjadi di alam roh. Kemenangan di alam roh itu akan menyebabkan kita mengalami kemenangan di dunia ini. Di bumi seperti di dalam sorga. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Tuhan bilang begini, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Berdoalah untuk Philadelphia. Berdoalah untuk negeri ini, Amerika Serikat.
Itu bukan Tuhan mau bikin repot kita. Tapi Tuhan sedang memberikan satu kehormatan kepada kita yang ada di Philadelphia. Yang ada di Amerika Serikat untuk tidak berpangku tangan. Tuhan mau kita berdoa buat Philadelphia, buat Amerika Serikat. Dan tahu Bapak Ibu sekalian, doa-doa kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara harus pede. Saudara harus percaya diri. Meskipun kita orang Indonesia. Tapi kita ditempatkan Tuhan loh. Di negeri yang hebat ini. Negara nomor 3 terbesar di dunia. Negara impian. Buat banyak orang. Untuk datang ke Amerika. Dan tidak semua orang seberuntung kita ada di Amerika. Tapi kita harus sadar, salah satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu berdoa. Amin. Maka itu, tahun 2023, yang pertama, kita harus mulai dengan pertobatan. Yang kedua, fresh start, kita mulai lagi berdoa, berdoa, berdoa. Amin. Tingkatkan jam-jammu untuk berdoa. Bukankah gembala senior kita setiap pagi melalui mesbah doa mujizat. Itu bukan karena kengangguran Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan pakai gembala senior kita untuk membawa kita dimanapun juga untuk kita kembali membangun kehidupan doa. Amin. Jangan ada seorang pun yang hari ini ada di tempat ini yang berkata, aku nggak bisa doa, ya kan? Aku nggak bisa doa. Tapi kalau ngomong jam-jaman, ya kan bisa. Loh, doa itu kan ngomong-ngomong sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bukan sekedar slogan, tapi Tuhan itu adalah pribadi yang nyata dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-22. Roma pasal 5 ayat yang ke-22. Atau apa engkau Tuhan sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Fresh start yang ketiga di tahun kebangkitan ini dimulai dengan percaya akan belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan. Orang Israel, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa baca dari kitab Esra. Itu kelanjutannya dari kisah orang Israel. Kemudian Raja Kores bilang begini, biarkan orang Israel sekarang pulang ke Yerusalem. Tapi jangan pulang dengan tangan kosong. Kasih emas. Kasih semua yang baik-baik untuk bekal hidup dan memulihkan negeri Israel. Itu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dulu ada jemaat di tempat kami, dia punya bayi, ya. Kemudian satu kali si ibu ini headache, sakit kepalanya. Ya, mengapa sakit kepalanya? Maaf, pagi-pagi dia mendapatkan si bayinya ini. Sekali lagi maaf Bapak Ibu sekalian, di Sintia ini ya kan. Sebentar lagi kita mau makan nasi pakai capcay ya kan. Tapi sekali lagi minta maaf ya. Maaf Bapak Ibu, anak ini mainan saudara. Ya kan? Seranjang itu penuh dengan Dan si baby ini mulai dari kepala sampai kakinya, seluruh tubuhnya penuh dengan aduh, mamanya headache. Oh my God, oh my God. Tapi yang untung Bapak Ibu sekalian, ya kan, babinya, bukan babinya, itu nanti kita makan siang, ya kan. Si bayi dibawa ke kamar mandi dan tidak dimasukkan ke lubang WC dan di flush, ya kan. Untungnya dibawa ke kamar mandi, dicuci, dibersihkan, dikasih bedak, dikasih minyak telon, minyak kayu putih. Aduh lucunya anakku, sayang. Yang dibuang apa? Maaf, nya, kotorannya. Amin. Demikian juga
Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada DNA Bapak kita di sorga. Amin. Kalau kita diperiksa, DNA kita adalah sorga. Jadi gak mungkin kita dibuang oleh Tuhan. Amin. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2023, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tahun ini setiap kita pasti mengalami kebangkitan yang daripada Tuhan. Percayalah akan kasih Tuhan yang ajaib itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ini ayat berbicara kepada orang-orang Israel yang sudah dibuang itu. Dan ini juga berbicara kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di Philadelphia. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Yang setuju beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan keturunanmu tidak akan membuat malu. Keturunanmu tidak akan ngisin-ngisini. Tetapi keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Tahun 2023. Karena kasih kebaikan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita dengan cara Tuhan yang ajaib, mengalami percepatan. Orang Israel dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Gak pakai nunggu lama. Langsung Raja Kores dan penduduk Persia memberikan emas-emasanya kepada orang-orang Israel yang selesai menjalani disiplin daripada Tuhan. Anak bungsu, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, gak pakai nunggu seminggu, gak pakai nunggu sebulan, gak pakai nunggu setahun. Bapaknya langsung memberi jubah yang terbaik, cincin, sepatu, dan anak lembu tambun. Tahun 2023 akan ada banyak percepatan yang tidak kita duga. Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Tapi orang-orang yang merumbat dan merosak engkau, dia akan meninggalkan engkau dengan sendirinya. Meskipun tidak ada yang mengusirnya. Tuhan punya rencana yang dahsyat ajaib untuk kita. Tetapi karena kesalahan, karena kebodohan kita, rencana A yang Tuhan sudah buat untuk kita itu gagal. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan buatkan lagi rencana B yang tidak kalah dahsyat, yang tidak kalah hebatnya dengan rencana A itu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Take home message tahun 2023 ini adalah tahun kebangkitan di area kerohanian, keluarga, pekerjaan, karakter, dan kesehatan. Untuk mengalami kebangkitan dari Tuhan, mulailah hidup dalam pertobatan. Bangkit dari kemalasan berdoa. Mulailah berdoa lagi dan percaya akan belas kasihan dan percepatan pemulihan daripada Tuhan. Satu kali saya pergi dengan anak mantu cucu saya pergi ke Universal Studio yang ada di Singapura. Waktu kami masuk di dalam satu area permainan,
kami harus antri. Ketika giliran tiba, saya dan keluarga masuk. Wah, kami sangat excited. Dan kami mulai cepat-cepat masuk. Dan kami ada di posisi yang depan. Tetapi ada orang-orang yang lebih besar, orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih muda. Dia mendesak keluarga kami. Akhirnya saya dan keluarga yang tadinya ada posisi paling depan, akhirnya berada di tempat yang paling belakang. Kecewa saudara, ya kan? Kok ada ya orang gak ngerti aturan, terombol-terombol. Kok bisa ya seperti itu? Tapi setelah pintu tertutup rapat dan mulai bergerak sedikit, kemudian keluar sebuah suara, di-announce begini. Sekarang Bapak Ibu silakan berbalik ke belakang. Karena pintu permainan ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Saya ini yang tadi ada paling belakang, yang sempat mau ngomel dan marah, sekarang saya ada di tempat paling depan. Dengan cara yang tidak pernah kita pikir, dengan cara yang gak ada di dalam hati kita, dengan cara yang tidak pernah kita dengarkan, Tuhan akan membuat pemulihan yang istimewa buat kita. Saya gak ada harapan Bapak Ibu sekalian untuk dipulihkan. Keluarga saya gak ada harapan untuk dipulihkan. Masa depan suram. Semuanya kelihatan gelap. Seperti tahun 2023. Tetapi ketika saya dan keluarga sungguh-sungguh bertobat, mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah anjing ini tidak makan dari meja tuannya, tapi biarlah anjing ini dapat makan dari remah-remah tuanku. Anjing itu dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga saya dipulihkan, nama baik dipulihkan, pelayanan dipulihkan, keuangan ekonomi dipulihkan, pintu-pintu gerbang berkat dibuka oleh Tuhan. Anaknya, keturunannya menjadi orang-orang yang terhormat. Tuhan membuat percepatan. Tahun ini percepatan itu akan terjadi atas setiap kita. Sekali lagi, meskipun kamu tidak ada dasar untuk berharap, percayalah Tuhan sanggup mengadakan dan pemulihan dari apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang belum kelihatan Tuhan bisa munculkan. Sehingga orang-orang berkata, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.